Halo Libra, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih ya kamu sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini. Baik, kali ini Mari ngajak kamu lagi, ayo kita pick a pile ya. Kita cari tahu apakah seseorang yang saat ini kamu naksir balik juga nggak nih sama kamunya ya. Nah, jadi dari satu tumpukan kartu tarotnya akan Mari bagi menjadi 4 file untuk kamu pilih salah satunya ya. Nah, jadi andai saat sekarang kamu tuh naksirnya bukan hanya kepada satu orang, tapi ke beberapa orang sekaligus, maka pilihlah ya satu kartu, satu file untuk satu orang. Oke, disarankan satu file untuk satu orang ya. Jangan kamu borong ya semua filenya untuk dapetin jawaban ya, atau 2 file untuk satu orang. Jangan ya, nanti takutnya kamu bingung sendiri gitu loh ya. Yang mana yang betul nih, misalnya file pertamanya kamu pilih bilangnya iya, terus file keduanya bilangnya tidak. Ini kan Mari juga nggak tahu ya apa isi filenya ya. Nah, nanti takutnya kamu bingung sendiri. Nah, bagi kalian yang saat ini masih bingung gitu ya, mau pilih yang mana nih dari keempat filenya, nggak apa-apa, kamu pause dulu videonya, kamu terhubung ke intuisinya kamu, untuk kamu bisa pilih nih salah satu yang tepat untuk memberikan jawaban yang akurat kepada kamu. Ya, ini file pertama, kedua, ketiga, dan file keempat. Untuk menghemat durasi, Mari akan langsung saja ya membacakan file yang pertama. Oke, nah jadi apakah seseorang yang saat ini sedang kamu naksir balik nggak nih sama kamu? Maka jawabannya adalah oh ya, big yes ya. Ini bahkan ya, percaya atau nggak percaya, Mari nampak di sini tuh dia bukan hanya tertarik saja nih sama kamu. Setidaknya ya, paling sedikit dia sudah punya bibit-bibit benih-benih cinta kepada dirimu. Ini kalau yang baru aja ya, kalau yang baru-baru aja terjalin perkenalan, kemudian terjalin interaksi ya antara kamu dengan dia. Tapi kalau ternyata orang yang kamu maksudkan ini adalah orang yang sudah lama nih kenal sama kamu, let's say 1 tahun sudah ya, minimal 1 tahun sudah kamu kenal sama dia, bahkan ada beberapa kali interaksi antara kalian gitu ya. Nah, kalau begitu ceritanya, Mari lihat di sini tuh dia bukan punya bibit-bibit cinta aja sama kamu, tapi sudah cinta beneran sama kamu. Cinta beneran Cici Mari, cintanya dari 1 hingga 10 kira-kira berapa Ci? Nah, maka jawabannya adalah paling sedikit ya, itu ada di poin 6 dari 10. Nah, banyak nggak tuh? Banyak dong, banyak. Seperti itu. Tapi begini, menurut seseorang ini tuh gini ya, dia pun tahu bahwa kamunya itu tuh juga tertarik ke dia, tahu dia, ngerti dia. Apakah kamu memang sudah ada nih secara gamblang, belak-belakan ngasih tahu sama dia bahwa ketertarikannya dia itu tuh ndak bertepuk sebelah tangan, sebab kamu juga punya rasa interest yang sama kepada dia gitu ya, tahu dia. Namun begini ya, nampaknya hubungan kalian ini tuh juga agaknya rumit gitu ya. Jadi kayak yang sebuah hal yang tidak boleh menurut si seseorang ini ya, sebuah hal yang sebenarnya tidak boleh. Ketertarikannya dia ini, bahkan cintanya dia ini tuh ada untuk kamu, nggak boleh katanya. Dan inilah yang bikin dia juga sekaligus patah hati ya. Jadi macam ada 2 hal yang bertolak belakang yang saat ini tuh Mari katakan bisa ya mengusik dirinya dia gitu. Satu sisi bahagia karena cinta sama kamu, atau minimal karena naksir sama kamu. Enak loh kalau punya perasaan naksir, nggak tau lah kalau kamu ya, tapi kalau menurut dia enak gitu ya, nikmat gitu. Ada satu sensasi bahagianya juga jika bisa cinta, jika bisa suka sama seseorang gitu. Tapi ya, karena tadi ini adalah 2 hal yang bertolak belakang seperti 2 mata koin gitu ya, tapi itu tadi karena ini tuh nggak boleh ya, jadi akhirnya dia kecewa sendiri nih. Kecewa sendiri dia ya, karena tahu bahwa apa yang dia miliki, perasaannya ini tuh kepada kamu adalah satu hal yang sia-sia
gitu loh. Satu hal yang harusnya tidak boleh terjadi, gitu ya. Apakah ini tuh karena, ini tentu banyak alasan ya, tapi tentu ini tuh bukan karena alasan remeh-temeh ya, bukan hanya kayak alasan bahwa rumahnya kamu jauh gitu ya, berbeda blok dengan dia, bukan. Ya, bukan karena rambutnya kamu kurang panjang, idealnya dia adalah panjangnya minimal 50 cm, sementara rambutnya kamu model bob pendek gitu ya. Bukan hal yang remeh-temeh. Bukan karena oh ya kulitnya kamu kurang kelihatan putih, sementara dia demennya itu tuh yang putih bening kayak porselin. Enggak gitu. Tapi ini tuh bisa sebab karena misal ya, usia yang terlalu jauh antara kamu dengan dia gitu ya. Nah, atau ya, jadi kalau terlalu jauh itu tuh kan rasanya tidak elok ya, tidak normal. Terutama apabila yang perempuannya, yang usianya banyak gitu ya. Masa iya sih macam pacaran sama tante-tante, kok rasanya masih satu hal yang agaknya belum bisa diterima oleh norma sosial tempat kalian tinggal, misalnya seperti itu ya, atau norma sosial budayanya dia gitu ya. Atau kemudian salah satu atau jangan-jangan keduanya nih sudah punya pasangan, kamu tidak lagi single, dia juga demikian. Nah, yang seperti itu ya. Jadi bagaimana mungkin boleh tertarik sama lakinya orang, bininya orang, atau di saat dia sudah berstatus sebagai lakinya orang, bininya orang, bisa-bisanya tertarik sama pria lain ataupun wanita lain. Nah, ini nggak cocok kan? Nah, di situ itu yang bikin dia patah hati, gitu loh. Atau dia bisa melihat gitu ya, bahwa kamu itu tuh gayanya masih seperti orang yang mau menikmati hidup mensingle, gitu ya. Sementara dianya kalau sudah dalam sebuah hubungan, mesti persiapan untuk ke arah yang serius. Dia lihat, wah kamu nggak bisa nih, gitu ya. Perasaan cinta ini tuh bakalan nggak dibalas tunai sama kamu, gitu loh. Ya, karena kamu jangan-jangan hanya tertarik aja sama dia, belum yang sudah masuk ke level lebih lanjut seperti dia, yaitu punya perasaan cinta, kecewa, ya sedih nih. Mencintaimu membahagiakan tapi juga bikin perih, gitu ya. Tertarik sama kamu itu tuh satu hal yang tidak boleh terjadi. Nah, di sana ya, intinya bahwa dia ini tuh merasa tidak akan berhasil ya, tidak akan memberikan dampak baik ya, dampak baik dalam jangka waktu panjang ya untuk dirinya, gitu loh. Tapi kalau untuk mau mematikan perasaannya ini ya, ketertarikan ini ataupun perasaan cinta ini ke kamu, dia katakan ini juga bukan barang yang gampang untuk dibuang. Bukan barang yang gampang untuk dibuang. Jadi untuk sementara waktu ini tuh apa yang akan dia lakukan? Mari lihat, dia akan tetap aja lah memelihara perasaan nano-nanonya dia ini tuh kepada kamu. Dibuang sayang nih soalnya ya. Seperti itu. Nah, andaikan nih kamu memang punya minat yang lebih kepada dia, bukan hanya sebatas jadi seseorang yang kamu kagumi, kamu senengin, kamu sukain, tapi menjurus ke arah cinta-cintaan kali ya. Apakah ini memungkinkan, Cici Mari? Maka jawabannya adalah ya mungkin-mungkin aja sih, mungkin-mungkin aja, gitu ya. Ke arah yang setidaknya teman deket bisa tuh. Temen tapi mesra bisa gitu. Dia memang mau untuk temen tapi mesra. Namun lebih daripada itu, mari lihat agaknya berat ya. Tapi ya tergantung bagaimana caranya kamu nanti melakoni ya, mengisi interaksi antara kalian berdua. Ini tuh setinggi-tingginya dia memegang prinsip ya, moral kah apakah yang gitu itu. Apakah ini masih bisa goyah? Bisa. Terutama kalau dia melihat ada ketulusan juga ya dari kamu. Kamu kayak ngasih penjelasan kepada dia ya, bahwa ada hal-hal yang dia anggap menjadi problem dari dirimu, ya kamu pastiin ke dia lah. Biar dia tenang, nggak ada problem dari aku, nanti tak selesain sendiri. Nah, kalau ternyata
dalam hubungan kalian itu tuh ada problem dari dirinya dia, ya kamu juga yakinkan bahwa yang dia anggap problem itu sebenarnya ya tidak problem, pandai-pandai kamu lah gitu ya. Tapi yang jelasnya peluang bisa adanya interaksi intim ya antara kamu dengan dia itu tuh ada banget, bisa banget. Nah seperti itu ya. Jadi secara garis besarnya, apakah kamu hanya tertarik sendiri, seneng sendiri, naksir sendiri kepada seseorang yang kamu maksudkan ini? Maka jawabannya adalah tidak. Karena ternyata ketertarikannya dia jauh lebih besar kepada kamu, ya. Karena di sini, ini terutama bagi kalian yang sudah lama tadi, karena di sini cintanya si dia ini tuh ke kamu ternyata sudah ada. Nah seperti itu. Oke, baik ya, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan bagi kamu yang memilih file pertama, dan Mari akan melanjutkan untuk membacakan kepada kamu file kedua ya. Apakah seseorang saat ini sedang kamu naksir balik juga nggak nih sama kamu? Maka Mari bilang di sini tuh jawabannya tidak ya, maaf ya. Mari lihat di sini tuh tidak, karena di saat sekarang dia sudah punya nih ketertarikan kepada orang lain. Gitu loh, atensinya dia ya, pikirannya dia, perasaannya dia ini tuh sudah ke orang lain. Nggak tahulah siapa di sana ya. Nah, tapi yang jelasnya ke situ semua, full ke situ. Gitu loh. Jadi dia akhirnya ya nggak punya ya. Dia tidak memberikan ya kesempatannya dia untuk merasakan perihal tentang dirimu. Gitu loh. Sudah terkonsentrasi soalnya sama yang di sana. Gitu. Dan beberapa ini tuh tahu dia kalau kamu sebenarnya punya rasa tertarik ke dia, kamu sebenarnya naksir ke dia, tahu banget dia. Tapi gini, dia akan memastikan kepada kamu bahwa baiknya kamu menghentikan saja rasa ketertarikannya kamu itu tuh ke dia, karena nanti takutnya dia akan mengecewakan kamu. Dia melihat kamunya ini tuh sebagai teman. Ya, paling jauh itu tuh teman deket aja dia ngelihat kamunya. Gitu loh. Dia tidak melihat kamu dari sisi bagaimana kacamata seorang pria melihat wanita, atau sebaliknya, bagaimana kacamata seorang wanita kepada pria. Dia nggak ngelihat kamu dari sisi itu. Itu loh. Dia ngelihat kamu sebagai sohib aja, bestie saja, kenalan saja. Gitu. Ya, paling jauh sahabat saat sekarang ini. Karena tadi ingat, bukan ada yang kurang dengan kamu ya. Jadi kamu jangan nyalahin dirinya kamu. Apa aku kurang cantik nih? Apa aku kurang ganteng? Apa aku kurang baik? Effortnya harus aku tambahkan lagi enggak nih? Enggak, kamu jangan yang kayak gitu ya. Jangan ngeblaming dirinya kamu sendiri. Enggak ada urusannya sama kamu nih. Kenapa dia enggak naksir? Lah, gimana ya? Dia udah naksir duluan sama orang. Gitu loh. Bahkan ini tuh bukan hanya naksir aja dia sama orang lain ya. Bisa-bisa melihat ini tuh udah cinta sih. Sudah mulai nih ada cintanya dia ke orang. Walaupun bisa dikatakan cinta ini tuh dari level 1 hingga 10 masih ada di poin 4 ya. Gitu, masih ada di poin 4. Nah, tapi kan jelasnya sudah ada di sana ya. Gitu. Dan nampaknya ini tuh tipe orang yang nggak begitu seneng ya jika dia kayak punya predikat ya sebagai playboy, playgirl, penjajah pesona ya, penjajah cinta gitu ya. Kayaknya dia nggak tertarik nih, nggak tertarik dia yang kayak gituan, nggak asik gitu. Mendingan banyak-banyakin temen daripada banyak-banyakin mantan. Gitu dianya. Banyak-banyakin temen deket, bestie ya, daripada banyak-banyakin mantan. Dia ini kan mau ngasih kesan ya bahwa dia adalah si pecinta gitu loh, si pecinta yang setia gitu loh ya. Jadi kalau kamu di saat sekarang bolak-balik
mencoba menunjukkan rasa ketertarikannya kamu kepada dia, maka dia pun akan bolak-balik juga tuh ya, ngasih tahu sama kamu, jangan kayak gitu ya ke aku, gitulah kira-kiranya. Jadi sebisa mungkin dia akan menyadarkan kamu, enggak, jangan gitu, nanti kamunya sakit, nanti persahabatannya kita jadi rusak, gara-gara kamu kecewa, ketertarikannya kamu tidak aku balas, gitu dianya. Ini kalau melihat sih orang yang cukup baik ya, orang yang cukup baik gitu loh, dalam urusan sosial sebagai temen gitu ya, nggak mau dia tuh kalau temen ya temen gitu loh, kalau bisa itu tuh temen ya jangan jadi punya ceritanya cem-ceman gitu, jangan, katanya dia gitu ya. Jadi pikiran dan perasaannya dia sudah keduluan nih diisi sama orang lain gitu loh, udah diisi sama yang lain gitu ya, tidak kamu. Seperti itu, bukan kamu. Jadi ya jawabannya di sini tuh nampaknya Mari sama sekali ya, untuk di saat ini dia belum punya ketertarikan antara seorang pria dengan seorang wanita ya, atau seorang wanita ke seorang pria. Tertarik hanya menjadikan kamu sebagai kenalan saja atau bestie saja, seperti itu ya. Oke, baik, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan kepada kamu yang memilih file nomor 2. Baik, sekarang Mari akan lanjutkan ya untuk membacakan file nomor 3. Oke, apakah seseorang yang saat ini kamu naksir balik nggak nih sama kamunya? Nah, ini jawabannya ya. Ada Two of Cups di sana ya, reverse, kemudian Five of Swords reverse, dan kemudian energi dari Temperance. Kalau untuk rasa tertarik, Mari lihat ini tuh nampaknya sempet ada ketertarikannya dia sama kamu. Cuman rasa ketertarikan itu tuh nggak bertahan lama nih gitu loh, hanya semacam sekejap aja ya, gitu. Setelahnya dalam perjalanan adanya interaksi kalian atau dalam seperjalanan panjangnya durasi dari perkenalan hingga saat ini, Mari lihat itu tuh kayak turun gitu loh, turun gitu ya. Mari lihat untuk bertahan, jangankan untuk naik perasaan tertariknya dia ya, untuk mempertahankan rasa ketertarikan yang sempat ada ini aja pun kok kayaknya dia nggak mampu tuh, atau mungkin dia ceritanya nggak mau. Nah seperti itu ya, nggak mau gitu loh. Jadi kayaknya seseorang ini tuh tidak membiarkan dirinya dia itu tuh punya hubungan yang lebih ya sama kamunya. Nggak bisa gitu dia bilang, nggak boleh gitu ya, nggak boleh. Nah di sana karena memang perbedaannya kalian cukup signifikan ini di matanya dia gitu loh, perbedaan siapa kamu dan siapa dia gitu. Nah dan kemudian ketika dalam interaksi itu bisa-bisa ini dia lihat kok kayaknya pasti ada yang nggak seneng nih dengan kalau kalian nanti bisa lebih deket, bisa lebih intim. Menurut dia ini akan cari perkara ya, ini hanya akan membuat masalah, entah itu masalahnya untuk kamu, entah itu masalahnya untuk dia, tapi yang jelasnya ini akan menjadi masalah gitu loh. Jadi bisa-bisa dia sedang menjaga juga nih ya, sedang menjaga marwahnya dia di hadapan beberapa orang gitu, karena dia tahu ada yang nggak suka nih kalau kalian punya kedekatan gitu loh, ada bakal cemburu, ada yang bakal marah gitu ya. Jadi kayak lebih banyak mudorotnya gitu loh, lebih banyak mudorotnya kalau apabila kalian berdua ini tuh lebih intim gitu ya. Apabila kalau dia punya rasa ketertarikan yang lebih besar kepada kamu, wah ini bahaya katanya dia. Jadi dia putuskan di sini tuh, walaupun dia pernah punya rasa ketertarikan sama kamu, tapi tidak boleh diizinkan, tetap ada di dalam dirinya dia gitu loh, harus dihabiskan. Dan Mari lihat untuk saat ini
Apakah dia sudah berhasil? Maka jawabannya adalah ya sudah berhasil di sini. Gitu loh. Daripada nanti bikin dia mumet sendiri, bikin dia malu ya, bikin dia jadi narik musuh ya, bikin datang perkara tambahan dalam hidupnya dia, mendingan nggak usah sama kamu. Gitu loh. Banyak nih pertimbangan dari seseorang ini ya. Banyak gitu loh. Dan beberapa di antara kalian, maaf ya, ini terutama yang interaksinya sudah cukup intens. Ini tuh bisa dia ngelihat bahwa secara internalnya kalian berdua juga tidak cocok. Ada karakternya kamu yang bertolak belakang dengan karakternya dia. Ya, ternyata ada karakter yang bertolak belakang antara kalian berdua. Jadi akhirnya pun dia tidak nyaman ya secara internal dengan kamu ya. Iya, secara ini hubungan private-nya antara kalian berdua nggak nyaman dia. Gitu loh. Jadi kayak semacam dia melihat ada aja ya kemampuannya kamu untuk bikin dia jadi agaknya panas. Gitu loh. Ya. Agaknya panas dia di sana. Ya bisa-bisa kayak kesalahpahaman tentang kamu bisa gitu. Atau ya jelas aja sih memang kalian berdua berkemungkinan akan cekcok katanya dia. Kalau sering-sering ngobrol, kalau sering-sering berinteraksi, bisa jadi cekcok gitu loh. Ya. Jadi boleh dikatakan kalaupun agak lebih ketusnya ya, maaf. Ya, tidak ideal lah kamu di matanya dia. Gitu ya, tidak ideal. Jadi ini tuh semacam pantasnya kalian berdua cukup formalitas aja katanya dia. Apakah itu sebatas kenalan saja, ya, rekan kerja saja, rekan bisnis saja, tetanggaan saja, misalnya seperti itu ya. Cukup hanya di situ aja. Bahkan untuk menjadi teman, apalagi sahabat, mari lihat dia kok kayaknya kurang mau ya. Kurang mau dia di situ. Gitu loh. Jadi maksudnya dia jangan berakhir buruk banget nih interaksinya kalian. Jangan kemudian kalian menjadi musuh. Gitu loh, karena arah-arahnya ke sana ada menurut prediksi dari si dia. Jadi kalau kamu lihat nih dia berusaha untuk mengelak, menghindar dari kamu saat sekarang ya, memang itu adalah tindakan yang disengaja supaya itu tadi kata Mari ya, itu tadi. Jadi supaya kayak yang kemudian gak ada rasa sakit hati, rasa marah ataupun rasa benci nanti diantara kalian berdua. Nah seperti itu ya. Nah jadi jawaban secara garis besarnya, apakah seseorang ini tuh juga naksir sama kamu, sempat ada. Cuman di saat sekarang sudah sapu bersih nih, mari lihat, sudah sapu bersih. Gitu, sudah tidak ada lagi barang secuil pun rasa ketertarikan ini sudah tidak ada. Malah bagi kalian yang sering berinteraksi, yang sudah sempat saling berinteraksi, dia bisa tuh lebih sigap ya, lebih fasih dia. Kalau ngomongin tentang kekurangannya kamu, negatifnya kamu, salahnya kamu, lebih ke arah situ ya. Dia lebih sigap memberikan penilaian perihal tentang kamunya, gitu loh. Tapi walaupun begini kamu nggak usah marah juga ya sama dia ya. Ya nggak semua sih orang yang kita senengin itu tuh bisa netral ke kita, positif ke kita, nggak semua gitu ya. Akan ada aja tuh kayak tiba-tiba hatersnya kita dateng gitu ya, nggak ada niatan mau nyakitin, tapi ada aja yang kayak kepanggil gitu ya, kepanggil orang-orang di sekitarnya kita untuk menilai kita dari sisi hal yang seperti barusan Mari sampaikan. Nah seperti itu ya, nggak semua itu bakal cocok, nyambung sama kita, nggak semua. Jadi anggap ini tuh satu hal yang wajar, normal aja ya. Nggak usah juga lebay ketika Mari udah ngomong bahwa dia ini nggak seneng sama kamu, lantas besoknya kamu ketemu sama dia, kamu jadi bermuka masem sama dia gitu ya.
nggak usah. Anggap aja lah dia juga ya bukan siapa-siapa, ndak ada apa-apa gitu ya, anggap aja seperti itu. Kamu handle aja dirinya kamu. Cukup rasa ketertarikannya kamu sama dia, cukup rasa sukanya kamu sama dia, dan kemudian langkahnya kamu ya udah buyarkan aja gitu ya. Nggak usah pakai acara sakit hati lah, tersinggung lah, nggak usah, nanti ngotor-ngotorin energinya kamu ya. Bikin kamu jadi kesusahan juga itu nanti ya, menghilangkan rasa damainya kamu, rasa tenangnya kamu. Oke, baik ya. Mungkin itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan bagi kamu yang memilih file nomor 3. Nah, oke. Kemudian Mari akan lanjutkan ya untuk membacakan file terakhir, yaitu file nomor 4. Apakah seseorang yang saat ini sedang kamu naksir balik nggak nih sama kamu? Nah, kalau Mari bilang di sini tuh gini, kalau rasa naksirnya dia sama kamu sebenarnya sudah ada nih ya. Belakangan ini tuh Mari lihat sudah ada. Baru-baru ini aja nih Mari lihat. Baru-baru ini aja. Jadi bisa-bisa kalian berdua ini kan sudah cukup lama ya kenalannya gitu. Tapi dari awal-awal tuh kok kayaknya nggak ada nih sensasi-sensasi yang datang dari dalam dirinya dia kepada kamu gitu. Naksir, suka, senang, penasaran, itu tuh nggak ada. Nah, baru-baru ini aja gitu ya. Nah, tapi tentu saja ada ya yang baru saja kalian kenalan ya. Nah, yang baru kenalan ini memang Mari nampak di sini tuh sedikit ya, memang sudah ada nih rasa tertariknya dia sama kamu. Jadi kamu nggak usah heran kalau kemudian misalnya dia ini tuh agaknya berusaha caper ini ya sama kamu kan. Apakah kamu notice atau tidak, tapi Mari lihat sudah ada ini energinya dia mau caper sama kamu. Tapi ingat ya, memang orang ini akan ngedeketin kamu, cuman maksudnya dia ngedeketin kamu ini tuh kamu mau dijadikan sebagai pelarian ini untuk dia. Jadi di belakangan hari ini dia sedang punya problem ini. Dia sedang punya problem gitu ya. Problemnya apa sih Cici Mari? Problemnya itu tuh kalau ndak masalah asmaranya dia yang sedang berantakan, keuangannya dia. Keuangannya dia saat ini sedang berantakan. Ya. Yang jelasnya ini orang bukan datang, atau keadaan ini orang sekarang ini tuh bukan dalam keadaan yang normal, wajar. Ya. Maksudnya normal wajar ya, ndak yang begitu sedih, ndak yang dalam tekanan, nggak yang dalam kesulitan. Netral aja, biasa-biasa aja. Bangun pagi yang ngopi, ya masih nggak mumet kepala mikirin tentang bayaran uang kos, pinjol misalnya, apa-apa segala macam gitu ya. Nggak yang kayak gitu dianya. Ini orang lagi dalam masalah ini. Nah, jadi kalau dia ngedeketin kamu, lebih cenderungnya karena bisa, ya tadi, kamu mau dijadikan sebagai pelarian. Kamu mau dijadikan sebagai jalan keluar. Misal nih, kalau hubungan asmaranya dia lagi berantakan, supaya dia bisa cepet move on dari pasangannya dia yang itu. Supaya hatinya dia bisa terobati. Supaya dia tidak merasa sendiri, supaya dia tidak merasa ditinggalkan. Supaya dia merasa bahwa masih ada seseorang yang mau berkenan untuk deket sama dia, pengobat gitu loh ya. Atau kalau dia ini tuh dalam masalah keuangan, kayak gimana caranya supaya dia bisa survive hidupnya gitu ya. Paling enggak kalau bisa deket sama kamu ya, paling enggak nih kamu bisa dimintain untuk beliin sigaretnya dia ya. Kamu bisa diutangin supaya dia bisa makan misalnya, supaya dia bisa melunaskan tanggung jawab utang finansialnya dia. Ke situ sih Mari lihat. Jadi tertarik sama kamu bukan tertarik tentang ini ya, dalam hal yang positif ya, tapi tertarik, wah ini nih jawaban gitu loh. Ini nih jawaban. Nah di situ Mari lihat ya. Ini nih jalan keluarnya. Lebih ke situ dia lihat kamu. Kamu adalah orang yang bisa dijadikan sebagai tonggak sandaran.
gitu, untuk mengeluarkan dia dari situasi sulit yang dia alami di saat ini, gitu. Bukan karena kamu cantik, kamu ganteng, bukan karena kamu baik gitu ya, tapi karena kamu bisa bantuin dia, seperti itu ya. Kalau kamu memang berwelas asih ya kalau kamu memang mau bermurah hati ya nggak masalah juga sih. Kalau kamu membiarkan dirimu punya rasa ketertarikan yang lebih jauh kepada dia, ya nggak masalah, gitu ya. Tapi ingat, itu tadi dia motifnya, dia datang ngedeketin kamu, karena ini tuh pasti dia punya aksi ya ke kamu ya. Kalau dia laki-laki sudah barang tentu, ya dia akan aktif ngedeketin kamu. Tapi kalau dia perempuan, biasanya perempuan itu kan cenderungnya boleh dikatakan pasif ya. Jadi dia bisa tetap pasif tapi dia ngebuka diri. Ya kan biasanya kan perempuan memang ceritanya ngebuka diri ya, mengizinkan seseorang datang mendekat. Nah, itu ya. Apakah dia mengejar kamu ataukah dia mengizinkan kamu datang mendekat ke dia? Ya, itu udah pasti akan dia lakukan karena itu kamu boleh akan menjadi pelega dirinya dia, peringan beban hidupnya dia, seperti itu. Kalau dia ya untuk sementara begitu aja dulu dianya ya, nggak tau lah kalau suatu saat kemudian dalam kedekatannya kalian dia tidak hanya melihat kamu dari sisi bahwa kamu adalah penyelamat ya, nggak tau lah seperti itu kayak gimana ya. Silahkanlah kamu lakukan personal reading ya kalau memang punya waktu, punya budget ya, sebab kalau personal reading itu tuh kan ada pertukaran energinya. Monggo silahkan ke tarot reader mana yang kamu rasa bisa membantu, atau ke bidang disiplin ilmu pembacaan apapun itu ya, silahkanlah kamu tanya gimana kalau kamunya itu tuh potensinya ketika kamu membuka diri kepada dia atau ketika kamu mengusahakan hubungan ini lebih lanjut dengan dia. Kalau dia mah posisinya mau-mau aja nih sama kamu, beneran. Kalau kamu berharap bahwa hubungan kalian bisa lebih deket ya, bisa lebih intim gitu ya, ini terbuka lebar kesempatan. Dia nggak bakalan nolak ini gitu. Tapi ya tadi itulah motif dari si seseorang ini tuh, tanda petik mau sama kamu di sana. Oke? Bukan karena naksir, bukan karena tertarik, bukan karena demen, suka sama kamu, bukan. Gitu loh. Kamu hanya pintu. Dia lihat kamu seperti pintu. Pintu yang membawa dia kepada kehidupan yang berbeda dari kehidupan yang saat ini sedang dia alami. Hanya sebatas di situ ya. Kamu kayak rezeki nomplok nih menurut dia, rezeki nomplok yang bisa menyelamatkan dia. Seperti itu aja, nggak lebih. Bukan tertarik melihat seorang wanita yang cantik, yang ganteng, yang sukses, yang apa gitu ya. Bukan ke arah romantis, enggak. Tapi ke arah penyelamatan hidup ya. Kamu kayak tim SAR. Kamu kayak tim SAR ini bagi si seseorang ini. Begitu ya. Oke lah, baik, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan bagi kamu yang memilih file nomor 4. Nah, jadi semua filenya sudah tuntas Mari bacain ya. Terima kasih banyak sudah ikut berpartisipasi meramaikan video ini. Semoga apa yang Mari sampaikan mampu ya untuk kamu pahami. Dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.